Doa. Coba yang biasa memimpin doa, ketua kelas bisa? Ketua kelas bisa? Dan dengan sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Adik-adik hari ini siap belajar? Ya. Ya, hari ini harus siap belajar ya. Ya. Coba kalau ibu tanya siap, bagaimana perasaan kalian kalau pada bulan Ramadan tiba? Satu orang bisa? Bagaimana perasaan kalian itu ketika Ramadan tiba? Pasti kalian merasa senang. Mengapa kalian merasa senang? Ya? Ya, karena bulan Ramadan telah tiba. Di dalam bulan Ramadan itu, ada amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua? Sholat. Apa? Sholat. Bersedekah. Baru? Waktu apa lagi? Ngaji. Tidak bersedekah? Tidak memberikan infak? Memberikan ya? Ya, kalau bulan Ramadan itu pasti kita mengerjakan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Yang seperti kita menunaikan zakat, kita bersedekah, berpuasa, dan sholat lima waktu. Ya. Lalu bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan? Sudah bulan Ramadan, pasti sudah ada zakat yang dikumpul dan diberikan kepada fakir miskin ya. Ya, Allah menentukan takdir manusia untuk menjalani hidup ya. Ada yang berkecukupan dan ada juga yang berkekurangan. Yang berkekurangan itu harus kita penuhi kalau kita punya kelebihan ya. Ya, Allah menyebutnya sebagai fakir miskin ya. Itu sebagian dari zakat, infak dan sedekah. Coba siapa yang tahu pelajaran kita pada hari ini? Oke, adik-adik. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya sedekah. Jadi pelajaran kita hari ini itu indahnya saling berbagi, yaitu ada infak, sedekah, dan zakat, dan ada lagi hadis. Sudah melihat gambar yang diperlihatkan. Nah, sekarang adik-adik di sini kita memiliki tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama itu apa? Baca Maulana. 1. Menguraikan definisi dari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 2. Memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. 3. Menguraikan macam-macam zakat. 4. Mampu menunjukkan video atau gambar terkait zakat, infak, sedekah, dan hadiah sebagai bagian dari pembelajaran. Ya, itu tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menguraikan definisi dari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Menguraikan macam-macam zakat. Mampu menunjukkan video atau gambar terkait zakat, infak, dan sedekah seperti yang ibu perlihatkan tadi ya. Nah, di sini juga ibu ada video tentang gambar
sebagian harta atau pendapat untuk kepentingan di jalan aula. Infak tidak memiliki batasan tertentu dan dapat diberikan kapan saja, baik wajib, misalnya nafkah keluarga maupun rumah. Ya, infak itu memiliki batasan jumlah dan tertentu, ya. Beberapa ribu, beberapa ratus yang termukasir. Nah, itu namanya infak ya. Sedekah. Biar adik-adik cuma senyum saja itu sudah namanya sedekah. Senyum. Nah, itu sudah namanya sedekah. Biar bukan nanti uang yang kita sedekahkan, tetapi senyuman juga bisa disedekahkan, ya. Hadiah itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan, cinta atau penghormatan tanpa ada kewajiban ataupun ketentuan syariat seperti syariat lainnya ya. Seperti adik-adik ketika kenaikan kelas mendapat juara 1, pasti diberi penghargaan, ya. Ya, penghargaan itu namanya hadiah. Contohnya seperti macam Maulana juara 1, dia diberikan hadiah oleh orang tuanya, yaitu sepeda. Itu dinamakan hadiah. Nah, tadi itu sudah Ibu bagi, ada beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Tugas adik-adik itu setiap kelompok mencari sudah duduk berkelompok dan Ibu sudah bagi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang adik-adik Ibu kasih tugas setiap kelompok itu menyusun
Zakat dalam Islam. Sementara sedekah adalah sumbangan sukarela tanpa aturan yang berbeda. Terima kasih. Untuk kelompok lain ada tanggapan? Ada yang memberi tanggapan terhadap kelompok keempat? Tidak ada? Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 3, kenapa? Kelompok 3 maju. Infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi terhadap sedekah. Sedekah adalah pemberian. Saya akan memberikan informasi tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah. Satu, pengertian infak. Infak adalah tindakan memberikan harta atau uang untuk kepentingan umum atau kebaikan sosial tanpa adanya kewajiban persyaratan tertentu. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka. 3. Pengertian sedekah. Sedekah juga merupakan sumbangan sukarela dalam agama Islam, tetapi berbeda dari infak dan zakat karena tidak diatur oleh aturan atau kewajiban. Oke, itu dari kelompok 1. Untuk kelompok lain ada tanggapan? Tidak ada. Oke, kelompok 2. Apa contoh dari infak? Nah, contoh dari infak itu apa? Contoh dari infak. Untuk kelompok 1, di situ ada orang menanggapi, dia bertanya di kelompok 1 itu apakah ada contoh-contoh dari infak, ya? Ya. Nah, contoh dari infak. Nah, sekarang kelompok 2 dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Contoh dari infak adalah kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Yaitu jawaban dari kelompok 1 ada tanggapan yang diberikan oleh kelompok 2, ya. Jawabannya sudah pas? Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 telah memberikan tanggapan. Coba berikan tepuk tangan dulu. Untuk lebih pembelajaran kita lebih
hadiah, ya. Itu tugas kalian di rumah, ya. Masing-masing berapa nih? Masing-masing minimal ya tiga contoh. Tiga boleh. Ya. Lalu ibu memberikan kekuatan dulu terhadap materi pada hari ini ya, yaitu tentang zakat. Zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi membersihkan jiwa dan harta serta membantu golongan yang membutuhkan, yaitu mustahik. Terus infak itu adalah sumbangan harta yang dikeluarkan. Terus ibu di sini menegaskan mengapa pentingnya itu saling berbagi. Ya. Sebagai umat manusia kita harus saling berbagi. Apalagi dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Ya. Zakat, infak dan sedekah itu adalah instrumen penting dalam Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ya, dan mengurangi kemiskinan dan memperkuat dengan melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Umat Islam itu tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga ikut serta dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Apa hubungannya antara zakat, infak dan sedekah? Ya, zakat, infak dan sedekah itu memiliki syarat dan ketentuan yang terkait dengan jumlah dan penerimanya. Ya, zakat itu dia memiliki batas jumlah. Ya. Kalau infak lebih fleksibel, bisa diberikan kapan saja tanpa batasan jumlah. Sedekah lebih luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga tindakan kebaikan kepada non harta. Ya. Terus tadi penguatan pindah pada refleksi, ya. Ibu akan merefleksi materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Zakat, infak, sedekah, ya. Coba adik-adik bagaimana itu bisa berkontribusi dalam membantu orang lain melalui zakat. Ya, bagaimana kita membantu orang lain itu dalam memberikan zakat. Nah, kita memberikan zakat kalau semacam setiap Ramadan itu kita memberikan zakat di masjid, ya, dan takbirul masjid itu, ya, amir zakat itu yang membagikan kepada warga masyarakat atau fakir miskin itu. Zakat bisa membantu orang lain, ya. Bagaimana